Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik, Sobat Pelatihan, setelah kita melihat skema dari siklus pembelajaran yang tidak boleh memisahkan antara pembelajaran dengan assessment, maka kita akan lihat lebih lanjut pada karakteristik berikutnya dari kurikulum Merdeka. Kita lihat di sini, Sobat Pelatihan yang saya banggakan, ini tadi yang saya sampaikan mengenai asesmen awal. Jadi asesmen awal ini ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dari peserta didik. Ketika hasil asesmen awal itu sudah diketahui oleh guru, maka menjadi hak peserta didik untuk mendapat layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, ketika peserta didiknya itu berbeda, maka nanti supaya belajar mereka itu bisa efektif, mereka perlu diberikan layanan pembelajaran yang juga berbeda. Jadi tidak lagi menjadi sebuah hal yang direkomendasikan ketika guru melaksanakan pembelajaran mengabaikan kekhasan dan kebutuhan peserta didiknya. Sobat Pelatihan yang saya banggakan, mari kita lihat pada skema yang ada di sini. Pada kurikulum Merdeka, dengan adanya asesmen awal, diharapkan guru bisa memperoleh informasi seperti apa kesiapan awal peserta didiknya, kemampuan mereka seperti apa, sehingga nanti ketika guru itu memiliki informasi mengenai kemampuan awal peserta didik, guru bisa melaksanakan teaching at the right level. Jadi teaching at the right level hanya akan bisa dilaksanakan oleh guru ketika sebelumnya guru melaksanakan asesmen awal. Setidaknya Sobat Pelatihan bisa melihat dan menggunakan filosofi guru ngaji atau ustadz yang melatih siswanya atau muridnya membaca Al-Quran. Seorang guru ngaji, seorang kiai atau seorang ustadz tentunya ketika akan melatih muridnya atau santrinya membaca Al-Quran, si murid akan dites seperti apa kemampuan mereka. Apakah dia sudah mengenal huruf hijaiyah atau jangan-jangan dia sudah bisa membaca. Ketika sudah bisa membaca, seperti apa bacaannya? Sudahkah lancar? Sudahkah sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya? Atau jangan-jangan malah sudah hafal? Nah, sekalipun belajar mereka itu dalam satu waktu yang sama, kita pastikan antara murid satu dengan yang lain dan ternyata kemampuannya berbeda, tindakan dan perlakuan si guru ngaji tadi pasti juga akan memberikan layanan dan kesempatan belajar yang berbeda. Itulah yang disebut dengan teaching at the right level. Nah, teaching at the right level ini berdampak terhadap adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga kurang tepat juga ketika teaching at the right level ini tidak disejajarkan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi. Sering ada rekan-rekan guru yang bertanya, bisakah guru ketika sudah memiliki data mengenai kemampuan awal peserta didik, lantas dengan level yang berbeda itu peserta didik dikelompok-kelompokkan. Taruhlah sebagai contoh ada 3 level. Ada level 1, level 2, level 3. Misalnya di satu madrasah itu terdapat 3 paralel. Ada kelas A, B, C. Ada guru yang menanyakan bahwa bolehkah teaching at the right level ini dilaksanakan dengan cara siswa pada 3 kelompok belajar atau 3 rombel dengan level yang sama dikumpulkan menjadi satu. Sehingga memang teaching at the right level tapi dia dilepas, dikeluarkan dari komunitas belajarnya. Nah, yang seperti ini bukan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Karena ketika begitu, guru tidak memberikan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi.
memang benar sudah ada assessment awal, memang benar guru sudah melaksanakan teaching at the right level, tapi ternyata level kemampuan peserta didik itu dijadikan satu. Sehingga yang terjadi bukan diferensiasi pembelajaran, melainkan kembali pembelajaran yang homogen. Homogen lagi. Ini nanti kalau dalam tataran yang biasa kita lihat, sering ada kelas unggulan gitu ya. Jadi anak-anak yang level kemampuannya dianggap tinggi atau melampaui temannya, entah dengan pertimbangan apapun dan hasil asesmen yang seperti apa, dia dikumpulkan dalam satu kelas, kemudian grade atau level di bawahnya dikumpulkan di kelas yang berbeda dan seterusnya. Nah, yang seperti ini bukan praktik yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Memang mudah bagi guru, tapi itu tidak memberikan dampak yang menguatkan dan memberikan motivasi kepada peserta didik karena sejak awal dia oleh gurunya sudah dipisahkan dari komunitas belajarnya. Justru yang ingin dibangun dalam kurikulum Merdeka dengan adanya paradigma baru pembelajaran adalah bahwa setiap peserta didik itu berhak mendapatkan layanan pembelajaran yang berdiferensiasi, tapi diferensiasi ini bukan dengan cara mengumpulkan peserta didik yang satu level, tapi dari luar komunitas kelasnya. Baik, nah sobat pelatihan, ketika peserta didik itu belajar untuk mencapai TP dari CP masing-masing mapel, kemudian nanti berdasarkan CP yang sudah dikembangkan menjadi TP, guru akan mendesain pembelajaran. Desain ini nantinya harus desain yang berdiferensiasi. Sehingga ini. Nah, ketika guru sudah merancang pembelajaran dengan pemahaman terhadap level kemampuan peserta didik yang berbeda dalam satu kelas dengan memberikan layanan pembelajaran berdiferensiasi, maka inilah yang disebut dengan pembelajaran namun menggunakan paradigma baru. Seperti apa paradigma barunya? Yaitu semua aktivitas pembelajaran harus berfokus, harus berpusat pada peserta didik. Termasuk ketika nanti di kelas terdapat PDPK atau peserta didik dengan kebutuhan khusus. Baik, ketika seorang guru mendapati atau ketika di madrasah terdapat PDPK, maka PDPK tersebut memiliki hak yang sama dengan rekan-rekannya dalam komunitas tersebut untuk mendapatkan layanan. Tentu saja, ketika di kelas terdapat peserta didik dengan kebutuhan khusus, asesmen yang harus dilakukan guru terhadap peserta didik tersebut adalah untuk menemukenali apa jenis hambatan belajarnya agar nanti ketika guru itu memberikan layanan pembelajaran, diferensiasi yang diberikan itu bisa dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pada video berikutnya kita akan membahas secara lebih detail agar hasil bacaan dari sobat pelatihan bisa kita konfirmasi dan mendapat penguatan dari video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.